Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Materi PPKN kelas 11 bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas sub C, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hakikat demokrasi dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pada materi ini kita akan membahas pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Penjelasan yang pertama yaitu A. Persamaan kedudukan di muka hukum. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Selanjutnya yang B, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Masih tetap semangat ya untuk menyimak. Yang selanjutnya C. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Seperti contoh, pemerintah sudah banyak melakukan distribusi bantuan-bantuan yang selama ini telah diterima oleh masyarakat. Oke, selanjutnya yang D, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Oke, yang selanjutnya perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Taat hukum, mengutamakan musyawarah, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab, memilih pemimpin dengan cara yang demokratis, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, dan membiasakan diri memberi kritik yang bersifat membangun. Ketiga, nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, dan kerjasama. Oke, sekian untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan pada Google Classroom dan jangan lupa kerjakan tugasnya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.